Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kota Malang kini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Terpadu atau SPPG Prener ini diresmikan untuk memperkuat program makan bergizi gratis bagi anak-anak. Peresmian dihadiri langsung oleh Menteri PPN, Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Wakil Badan Gizi Nasional Brigjen Polisi Sony Sonjaya, dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Dalam upaya memperkuat layanan gizi seimbang dan mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG, Yayasan ProKids Anak Indonesia secara resmi meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Prener. Unit layanan gizi terbaru ini berada di Jalan Danau Tondano, Sawojajar, Kota Malang. Peresmiannya dilakukan pada Minggu kemarin dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah serta pihak terkait. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa pemenuhan gizi seimbang adalah sebuah investasi bernilai tinggi. Investasi ini ditujukan untuk masa depan bangsa yang lebih sehat dan produktif. Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan di mana cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari langkah nyata. Salah satu langkah penting ini adalah dengan memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas. Sementara tentang pelaksanaan MBG di Kota Malang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa program ini telah berjalan dengan kondusif. Keberhasilan ini tak lepas dari koordinasi yang baik dan penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang sangat ketat. Wahyu Hidayat memaparkan contoh konkret penjaminan mutu, yakni dengan menambah jatah makanan yang disesuaikan atau dilebihkan dari total siswa, sehingga guru bisa ikut mengecek tampilan dan aroma makanan sebelum disajikan. Tadi Pak Wakil Kepala BGN juga Pak Menteri Bappenas melihat secara langsung dan juga memberikan satu komentar bahwa memang yang sudah dilakukan SPPG yang di Sawojajar ini merupakan salah satu SPPG yang mempunyai sistem yang sangat baik. Ada digitalnya dan pelaksanaannya, SOP-nya juga dilaksanakan dengan baik. Berharap juga akan menjadi percontohan. Jadi kami berharap juga dengan SPPG ini bisa memberikan satu pelajaran yang baik dan pemahaman pada masyarakat bahwa MBG yang dilakukan oleh Pak Presiden ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik apabila dengan sesuai dengan SOP. Nah, ini kan menjadi salah satu sistem. Tadi Pak Wakil Kepala BGN mengutip bahwa ini adalah salah satu SPPG Prener yang memang membuat SOP ini menjadi lebih tertata, terkendali, dan betul diawasi dengan baik. Sorotan penting disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Brigjen Polisi Sony Sonjaya yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan program MBG. Meski pembinaan berjalan sudah baik, namun hal itu tetap harus menjadi perhatian utama untuk terus ditingkatkan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi trigger untuk daerah-daerah lain. Artinya bahwa kalau saya menangkap, bukan hanya kita berbicara dapur saja atau SPPG saja, tetapi ruang lingkupnya jadi lebih luas. Pada saat ada dapur, maka harus dipikirkan supplier dari mana, ya. Dan ini tidak boleh parsial, karena kalau parsial boleh jadi suksesnya hanya di satu tempat, di tempat lain tidak menjadi sukses. Oleh karena itu, makanya saya sampaikan pada Pak Wali Kota, pada kepala daerah yang lain, harus dipikirkan bagaimana rantai pasok. Karena rantai pasok saat ini masih bisa terpenuhi karena jumlahnya baru 25 di Malang. Ketika sudah 83, nah bagaimana memenuhi kangkung, bagaimana memenuhi kebutuhan pakcoy, bagaimana memenuhi ikan. Sementara itu, dari sisi kebijakan makro, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyampaikan pandangannya. Dirinya menegaskan bahwa kepastian akses masyarakat terhadap makanan bergizi sudah menjadi tanggung jawab langsung dari negara. Program makanan bergizi gratis ini jelasnya bukan hanya sekedar upaya memberi makan. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari strategi besar pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan. Dengan asupan gizi yang cukup sejak dini, kualitas generasi muda diharapkan meningkat
meningkat sehingga dapat memperkuat pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional itu harus memastikan bahwa perencanaan itu harus dilaksanakan dengan baik dan harus dirasakan dengan baik. Ini dalam rangka membangun ekosistem makan bergizi. Tadi Pak Wakil Pimpinan MBG sudah menyampaikan rantai pasok itu harus memastikan dari mulai hulu, dapur, sampai dari penerima manfaat itu harus dalam satu kesatuan ekosistem makan bergizi. Di bawah pimpinan Badan Bergizi langsung diawasi oleh Bapak Presiden, dan ini merupakan bagian daripada kewajiban kami di Bappenas sebagai program strategis nasional nomor 1 yang sejak lama menjadi programnya Bapak Presiden, dan program awal ini harus sukses. Karena itu saya hadir di sini menemani Bapak Sony sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Melalui peresmian SPPG Prener, Yayasan ProKids Anak Indonesia berkomitmen akan terus membangun model dapur sehat modern, model yang mengedepankan teknologi dan transparansi data untuk akhirnya bersinergi mendukung program strategis nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Alima Cruz melaporkan. Berbagai informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan ke hadapan Anda, tetaplah bersama kami.